Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai e-business untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau kurang paham mengenai e-business, yuk simak video penjelasan dari kami. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Seperti halnya perkembangan dunia bisnis yang bisa dilakukan secara online. Contohnya yaitu e-business atau electronic business merupakan suatu kegiatan, transaksi, jual beli dan bisnis yang bisa dilakukan secara elektronik atau online. Kegiatan ini bisa membuat perusahaan bisa langsung berinteraksi dengan supplier, customer, dan rekan bisnis. Sejarah dan perkembangan e-business. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM, yakni merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Istilah e-business dan e-commerce seringkali digunakan untuk proses yang sama, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan subbagian dari e-business. Sementara, e-business meliputi segala macam fungsi kegiatan bisnis yang menggunakan data elektronik. Sebagai bagian dari e-business, e-commerce lebih berfokus pada kegiatan bisnis lewat www atau internet. Penerapan e-business pada unit usaha dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Jika dikaji lebih dalam, dampak positif dianggap lebih besar daripada dampak negatifnya, di mana bisnis menggunakan perangkat elektronik via internet untuk setiap transaksi yang dilakukan, yakni antara lain transfer keuangan, pembelian atau penyuruhan barang, promotion, pertukaran data secara elektronik, dan lain sebagainya. Menurut Charles R. Riger dan Mary P. Donato, terdapat 5 keuntungan dari e-business. Yang pertama adalah efisiensi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan mudah. Misalnya, dengan mengirimkan email, kita dapat mengurangi biaya komunikasi. Dan dengan mengirimkan dokumen website, dapat mengurangi biaya pemasaran dan humas. Yang kedua, effectiveness. Dengan memanfaatkan teknologi internet, perusahaan dan pelanggan dapat berkomunikasi non-stop selama 7 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari. Yang ketiga, ada reach, yaitu kemampuan e-teknologi untuk memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Yang keempat, struktur, yaitu terciptanya berbagai jenis produk maupun jasa secara terstruktur. Yang kelima, opportunity, yaitu terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan jenis produk maupun jasa baru akibat ditemukannya e-teknologi. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh e-business yaitu 1. Tidak bertemunya secara langsung atau kontak langsung dengan konsumen maupun sebaliknya. 2. Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Beresiko terjadinya penipuan. 4. Dibutuhkan training atau pelatihan bagi karyawan. 5. Dibutuhkan teknisi untuk perawatan. 6. Membutuhkan investasi yang sangat besar terutama dalam alih teknologi. Adapun hambatan e-business dan kendala dalam mengembangkan bisnis internet di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sebagian masyarakat belum siap menerima kemajuan teknologi dalam membawa perubahan cara berkomunikasi dan berbisnis. 2. Sebagian masyarakat taraf pendidikannya belum terdidik dalam menerima teknologi maju. 3. Sebagian masyarakat menganggap bahwa akses internet suatu yang sangat mahal, terlebih-lebih untuk akses global. Pertumbuhan ekonomi membuat daya beli masyarakat kian bertambah dan bertumbuh seiring dengan perkembangan e-commerce. Dengan demikian, prospek dan tantangan e-business di Indonesia sangat ditentukan oleh sejauh mana organisasi bisnis di tanah air mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan penerapan e-business dalam interaksi dan transaksi yang berskala regional maupun nasional. Melalui berbagai kajian terhadap perkembangan e-business saat ini, paling tidak ada 10 prospek e-business di Indonesia, yaitu 1. E-business tipe.
Perkembangan pemakaian alat-alat elektronik dan digital sebagai media komunikasi dan relasi bisnis jauh lebih cepat dibandingkan dengan transaksi jual beli. 2. Community. Lebih mudah menciptakan kebutuhan kepada generasi muda dibandingkan dengan mengubah pola hidup generasi tua. 3. Konten. Adanya internet yang paling banyak memperoleh keuntungan adalah perusahaan, bukan end user. 4. Teknologi device. Teknologi berbasis PC akan bergeser ke teknologi digital ditambah mikroprosesor seperti PDA. 5. Akses channel. Berkembangnya teknologi informasi semacam internet dan website menawarkan perusahaan yang berminat untuk mengimplementasikan kanal akses tersebut. 6. Regulation. E-business berkaitan erat dengan aktivitas pencarian laba finansial, maka pemerintah akan mengikuti negara-negara maju dalam menerapkan regulasi e-business yang kondusif. 7. Organization. Faktor budaya, pendidikan, sosial, dan perilaku dalam organisasi memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan sosialisasi penggunaan teknologi informasi. 8. Change strategi. Perusahaan di negara berkembang lebih memilih menggunakan metode evolusi dibanding revolusi dalam mengimplementasikan e-business. 9. Business process. Perusahaan yang sukses diraih oleh perusahaan yang mampu memadukan konsep tradisional physical value chain dengan virtual value chain. 10. System approach. Manfaat e-business bagi perusahaan diantaranya: 1. Produk dapat dipasarkan secara luas. 2. Menekan biaya promosi. 3. Menekan biaya persediaan dan overhead dengan cara memfasilitasi manajemen rantai nilai berkumpul yang prosesnya berawal dari pesanan pelanggan dan menggunakan pemanufakturan chip. 4. Menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk atau jasa. 5. Meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis. Fungsi e-business yaitu untuk membantu dan mendukung bagian pemasaran, produksi, accounting, keuangan, serta human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Nah, dengan menerapkan e-business, perusahaan seakan membuka toko di berbagai daerah bahkan negara karena konsumen dari berbagai belahan dunia dapat mengakses situs webnya dan melakukan transaksi kapan saja tanpa harus meninggalkan rumahnya yang dengan menghubungkan komputernya dengan internet. Selain itu, perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung tanpa harus melalui birokrasi yang rumit, serta bisa menarik para investor untuk menanamkan modal usahanya di dalam teknologi ini, di mana dunia akan mengakui bahwa Indonesia tidak lagi tertinggal karena sebab kebodohan yang melanda tanah air ini.